Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asinar Aini dari kelas 12 MIPA 8 nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintahan pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Menurut C.V. Strong, konsep negara kesatuan atau unitarisme adalah struktur negara yang kekuasaan dan wewenang legislatifnya tertinggi berada dalam suatu organisasi legislatif nasional dan kekuasaan negara dipusatkan ke pemerintah pusat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur keseluruhan daerahnya. Pemerintah pusat menguasai kedaulatan secara penuh baik ke dalam maupun keluar, di mana hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan rakyatnya dapat dilakukan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya terdapat satu kepala negara, satu konstitusi, satu kabinet menteri, dan satu parlemen, termasuk juga dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat sebagai penguasa tertinggi dalam aspek pemerintahan. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sentralisasi, artinya semua aspek diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya berhak untuk menjalankan peraturan pemerintah pusat dan tidak berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau membuat peraturan sendiri. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Artinya, di sini pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Namun dengan beberapa pengecualian, terutama ke politik. Gimana wewenang dalam politik luar negeri, justisi, agama, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diberikan kepada pemerintah daerah. Kelebihan negara kesatuan, berbagai kepentingan dan urusan dikendalikan oleh pemerintah pusat sehingga bisa dilakukan secara merata. Struktur negara sederhana, koordinasi pusat dan daerah yang lebih mudah karena jelas tentang kepemimpinannya, biaya untuk perekonomian lebih murah. Kelemahan negara kesatuan. 1. Implementasi yang salah mengakibatkan pemerataan tidak terjadi, kualitas pemimpin nasional buruk. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayuni Cahayaning Tias, absen 22 dari kelompok 5. Karakteristik negara kesatuan. Yang pertama, wewenang tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatan negara baik luar maupun dalam. Yang ketiga, rakyat dapat berhubungan dengan pemerintah pusat secara langsung untuk menjalankan daerahnya. Yang keempat, hanya terdapat satu konstitusi undang-undang dasar, kepala daerah, satu kabinet, dewan, menteri, dan parlemen. Yang kelima, negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Nurul Bayaki dari kelas 12 MIPA 8 nomor absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik. Dalam presentasi saya ini terkandung 5 poin. Untuk poin yang pertama ialah seluruh isi dan kekayaan Indonesia merupakan satu kesatuan tempat hidup milik bangsa Indonesia. Maksud dari kalimat di atas maksudnya ialah seluruh sumber daya alam, kekayaan alam dan isinya yang berada di tanah kedaulatan NKRI bisa dimaksimalkan atau bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup semua masyarakat atau bangsa Indonesia. Itu untuk poin yang pertama ya kawan-kawan. Untuk poin yang kedua, wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan hukum, yang artinya hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi untuk kepentingan nasional. Maksudnya, satu hukum nasional yang mengabdi untuk kepentingan nasional ialah ada hukum dan hukum tersebut bertujuan agar tetap terjaganya kedaulatan Indonesia.
Untuk poin yang ketiga ialah tata kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar dan falsafah bangsa Indonesia. Dalam Pancasila juga terdapat norma-norma yang mengatur kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dasar negara Indonesia merupakan Pancasila. Untuk poin yang keempat ialah memiliki rasa senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air yang membuat kita memiliki tekad yang sama untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Maksudnya ialah kita sama-sama pernah dijajah oleh para penjajah, sehingga kita juga memiliki keinginan untuk memajukan bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi. Poin yang kelima ialah masyarakat Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai bangsa Indonesia. Terlepas dari beragamnya suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia, hal itu pun tidak luput dari peran dasar negara kita atau semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Fiani, kelompok 5, absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi. Secara geografis, Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Pulau-pulau ini dibagi beberapa provinsi yang di dalamnya terdapat sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Kekayaan ini digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari yang secara merata di tanah air. Yang kedua, tingkatan perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas daerah yang dimiliki daerah-daerah tersebut dalam perkembangan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan yang ditujukan bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sidowinarse, absen 25 dari kelas 12 MIPA 8. Saya di sini akan mempresentasikan tentang wilayah Indonesia sebagai kesatuan sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Untuk yang pertama, wilayah Indonesia sebagai kesatuan sosial budaya dapat diartikan sebagai berikut. 1. Keanekaragaman etnik masyarakat harus mencerminkan kehidupan yang serasi dan harmonis. 2. Tingkat kemajuan masyarakat harus senantiasa merata dan seimbang, sehingga mencerminkan keselarasan hidup sesuai kehidupan bangsa. Untuk yang ketiga, budaya Indonesia pada hakikatnya hanya satu. Corak dan ragamnya saja yang berbeda. Keanekaragaman menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Untuk yang kedua, wilayah Indonesia sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan dapat diartikan sebagai berikut. 1. Ancaman terhadap suatu daerah atau wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela bangsa dan negara. Yang ketiga, kita mampu membela kemantapan pertahanan dan keamanan negara dan mempertahankan kedaulatan negara. Dalam hal keamanan, pemerintah pusat bertanggung jawab penuh terhadap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman keamanan terhadap suatu daerah merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara, serta setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam membela negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.